Ini kan zaman sekarang ini banyak Wahabi, apalagi di Banjar ini mulai masuk Wahabi ini. Hal bid'ah, maulid bid'ah, tahlil bid'ah, ziarah bid'ah, habaib nggak ada, Nabi nggak punya keturunan. Nah, ini banyak ini. Saudara-saudara, kamu buka kitab Bughyatul Mustarsyidin, itu kitab fatwa Habib Abdurrahman al-Masyhur, yakni fatwa minal ulama ilmu ta'akhirin, fatwa daripada ulama-ulama mutaakhirin. Di situ ada satu hadis yang dimana ini hadis derajatnya dhaif, tapi bisa dipakai dalam fadailul a'mal. Hadis dhaif itu bisa dipakai dalam fadailul a'mal, dalam targhib, dalam tarhib, kecuali hadis dhaif tidak boleh dipakai dalam ahkamus syar'iyyah, tidak boleh dipakai dalam aqaidud diniyah. Tetapi untuk fadailul a'mal, untuk keutamaan-keutamaan beramal, untuk targhib, untuk tarhib, itu bisa dipakai. Bunyi hadisnya seperti ini. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man warrakha mu'mina faka'annama ahyahu, faman qara'a tarikhahu faka'annama zarahu, faqad istaujaba ridwanallah fi huzuril jannah. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man warrakha mu'mina, barang siapa yang membuat sejarah hidup orang mukmin, membuat sejarah hidup orang yang beriman kepada Allah. Contoh, manusia paling beriman adalah Nabi Muhammad. Maka barang siapa yang membuat sejarah hidup Nabi, sirahnya Nabi, tarikhnya Nabi, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam Qurtubi, Al-Imam Ibn Kathir, kemudian Al-Imam Asy-Yusuf bin Ismail An-Nabhani, beliau-beliau para muarrikhin membuat tarikhnya Nabi, membuat sirahnya Nabi berupa kitab, ataupun para ulama-ulama, para imam, para masyayikh, para habaib yang membuat sejarah Nabi tapi berupa gawafi, berupa gafiyah, berupa syair-syair yang indah yang disusun menjadi maulid, yaitu Sayyid Ja'far Al-Barzanji dengan maulid Barzanzinya, Al-Imam Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai dengan maulid Dibanya, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dengan maulid Simtud Durarnya, Al-Habib Umar bin Hafid dengan maulid Ya'ul Lami'nya, Al-Imam Busiri dengan Muqasidah dengan maulid Burdahnya. Beliau-beliau yang membuat sejarah hidup Nabi seakan-akan telah menghidupkan kembali Nabi Muhammad. Nah, begitu juga para aulia. Al-Habib Muhammad bin Zain bin Smith, beliau membuat kitab Ghayatul Qasdi wal Murad fi Manaqib Imam Al-Haddad. Beliau bikin kitab manaqibnya Imam Haddad seakan-akan beliau telah menghidupkan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ada cucu-cucunya Habib Salim. Habib Salim salah satu cucunya bikin sirah, bikin manaqib. Al-Habib Salim bin Hamid Al-Kaf, beliau lahir di sini. Beliau guru beliau ini, ilmu beliau, amal beliau, ibadah beliau, warak beliau, khaufnya beliau seperti ini, akhlaknya beliau, adabnya beliau, keberaniannya beliau, mendidik murid-muridnya seperti ini, bagaimana beliau karamahnya. Orang yang bikin sejarah beliau berarti telah menghidupkan beliau, saudara-saudara. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, riwayat Al-Imam Ad-Dailami dalam kitab musnadnya, yaitu kitab Al-Firdaus. Qala Rasul, dzikrul anbiya minal ibadah, dzikrus salihin minal kafarah. Ada lanjutannya lagi, dzikrul maut, ada dzikrul anbiya minal ibadah, dzikrus salih minal kafarah, dzikrul maut minas sadaqah, dzikrul kubur yuqarribukum ilal jannah. Mengingat para nabi, mengenang para nabi, menceritakan para nabi, itu adalah ibadah. Dzikrus salihin, mengingat orang-orang saleh, mengenang orang-orang saleh, menceritakan orang-orang saleh, itu adalah kafarah, tebusan bagi dosa-dosa kita, saudara-saudara. Mengenang orang saleh, mengingat orang saleh, itu kafarah, tebusan bagi dosa-dosa kita. Loh Beb, ngapain kita harus mengenang? Ini orang sudah wafat kok, ini orang sudah meninggal, mayatnya sudah terkubur, jasadnya nggak ada, udah meninggal, ngapain kok harus dikenang-kenang?